Silakan duduk. Shalom. Welcome home GBI Pelita. Selamat datang di rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan setiap kita. Amin saudara. Karena saudara datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi murid yang menaati Roh Kudus. Ingatlah bahwa kata Tuhan kepada kita bahwa ketika dia naik ke surga, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama dia menyediakan rumah bagi orang yang percaya kepada dia. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, percayakah saudara sudah punya rumah di rumah Bapa di sorga? Berapa banyak yang percaya sudah punya rumah di rumah Bapa di sorga? Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, dia berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tinggal di hatimu. Roh Kudus itu akan menjadi penuntun hidupmu. Roh Kudus itu akan menjadi kompas, akan menjadi guru, menjadi sahabat, penolong, penghibur yang sejati. Suami belum tentu menghiburmu, tapi Roh Kudus pasti menghiburmu. Istri belum tentu menghibur kita, tapi Roh Kudus pasti menghibur kita. Yang setia menghiburmu, yang setia mengerti tentang perasaanmu, hanya Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini kita sangat penting sekali bagaimana kita menjadi pribadi yang peka dengan Roh Kudus. Bagaimana kita menjadi orang yang mendengar suara Tuhan ada di hati kita. Tuhan kita bukan patung, Tuhan kita Allah yang hidup. Dia adalah roh, ruah, tidak berwujud. Seperti saudara merasakan AC, tidak saudara lihat tapi merasakan, betul? Begitulah Roh Kudus, saudara enggak melihatnya, tapi ada damai di hatimu, ada ketenangan. Ketika engkau mengalami kesulitan dalam hidup, ada Roh Kudus yang menghibur engkau. Di tengah malam engkau menangis, ada Roh Kudus menghibur engkau. Ketika engkau putus asa, ada Roh Kudus menghibur engkau. Saya pernah mengalami yang namanya putus asa. Saya pernah mengalami yang namanya kesepian dalam menjalani hidup. Tetapi itu hanya perasaan saya. Tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Istri saya, anak-anak saya pun tidak meninggalkan saya. Tapi kadang iblis menipu, perasaan itu ditabur. Sepertinya ada perasaan lonely. Makanya banyak orang sekarang yang stres, depresi. Tapi saya percaya setiap saudara dan saya ada Roh Kudus yang akan membuat saudara tetap sehat, tetap segar, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berkata, I walk in with Jesus Christ. Amin. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kisah 16 ayat 4 sampai 12. Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang mencegah mereka siapa? Siapa yang mencegah mereka? Roh Kudus. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, maksudnya Makedonia. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ayat 12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saya singkatkan ceritanya.
Paulus dan Silas diutus oleh para rasul, para penatua dari Yerusalem untuk berangkat namanya ke kota-kota untuk memberitakan Injil, menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, menguatkan iman jemaat-jemaat yang ada di pulau-pulau, di kota-kota. Jadi mereka bayangkan pada masa itu Paulus dan Silas berangkat dari pulau ke pulau. Berarti mereka berlayar. Kalau dulu kita tahu siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus. Wah, yang pintar sejarah, dapat nilai 10. Columbus menemukan benua Amerika itu masih pakai kompas. Kompas artinya penunjuk arah. Jadi kemana nanti akan berlayar, ada arah, penunjuk arah, kompas. Kalau pada masa Paulus dan Silas nggak ada kompas. Mereka pakai burung gagak kali. Tahu burung gagak waktu Nuh, masih ingat? Membayangkan bagaimana apakah air itu sudah surut, udah turun, maka dilepaskan burung. Nah, kalau dia masih bisa kembali, berarti ada tempat di mana dia sudah air mulai turun. Biasanya burung akan bergerak ke tempat di mana ada daratan. Jadi ada tanda ketika dia kembali, oh berarti air mulai turun. Nah, saya yakin pada masa itu gak ada kompas. Mereka memakai apa? Mereka memakai mungkin burung gagak atau sesuatu. Tetapi yang pasti yang saya lihat, mereka lebih daripada kompas, lebih daripada burung gagak pada zaman dulu, mereka memakai penuntun yang luar biasa. Namanya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun mereka untuk berangkat. Singkat cerita, mereka pertama kali mau berangkat ke Asia. Ketika mereka mau berangkat ke Asia, pada ayat yang ke-7 kalau kita lihat, pada ayat yang ke-7 dikatakan, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sebelumnya pada ayat yang ke-6 dikatakan ke Asia, mereka mau berangkat ke Asia, tapi Roh Kudus dikatakan ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Padahal niatnya memberitakan Injil ke Asia, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Berarti Roh Kudus bicara di hati mereka. Roh Kudus bicara, jangan berangkat ke Asia. Kemudian mereka mencoba ke Bitinia, ayat yang ke-7. Kemudian Roh Yesus juga sama saja, itu bagian daripada Roh Kudus mencegah, jangan berangkat ke Bitinia, jangan berangkat ke Asia. Singkat cerita, pada ayat-ayat berikutnya ayat 9, pada ayat 10, mereka melihat ada seorang yang berdiri, dikatakan Paulus mendapat apa? Penglihatan. Waduh, dapat penglihatan. Coba kamu berdiri di situ. Kamu berdiri, dapat penglihatan. Saya itu Paulus. Saya dapat penglihatan. Ini penglihatan ya. Tahu arti penglihatan? Melihat di alam roh yang belum fisik nyata, ya, penglihatan sesuatu yang dengan kuasa Roh Kudus. Wow. Ketika mereka bingung, ke Asia jangan, ke Bitinia tadi jangan. Mereka bingung, kemana kami pergi? Kemudian mereka berdua sambil di dalam pimpinan Roh Kudus, mereka mendapat penglihatan. Yang mereka lihat adalah ada seorang yang berdiri. Paulus melihat berdiri, kemudian berkata, coba katakan, mari tolonglah aku. Nah, kamu di situ aja, jangan dekat kemari. Ini zaman corona, jangan dekat-dekat. Oh, dekat-dekat saya hari. Agak bercanda aja. Nah, coba gini kan tanganmu. Mari, datanglah kemari. Tolong kami. Ya, mungkin karena pakai masker jadi gini-gini aja. Udah mengerti. Artinya adalah, ya, tolonglah saya, tolonglah kami. Wow. Paulus dapat penglihatan dari Roh Kudus, penglihatan dari Roh Kudus. Ingat, visi dari Roh Kudus. Suara hatimu, ada hati nuranimu, Roh Kudus. Kalau engkau ingin tahu ini dosa atau tidak dosa, Roh Kudus. Maka kami berpikir Paulus dan Silas memutuskan berangkat ke Makedonia, karena dia itu adalah orang Makedonia. Berkata, tolong kami, datanglah tolong kami. Silakan dulu. Dan singkat cerita, mereka berangkat dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka berangkat ke Makedonia untuk memberitakan Injil, untuk menguatkan jemaat, menguatkan iman jemaat. Saya percaya saudara pun saat ini
Mungkin ada di antaramu yang kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, kehilangan arah kemana pernikahan kami dibawa. Karena ada pernikahan yang dibawa ke pengadilan. Beberapa orang mulai bingung dengan pernikahan. Apakah pernikahan ini akan berakhir dibawa ke pengadilan? Saya juga pernah bingung dengan pernikahan kami. Saya juga pernah mengalami, kami juga pernah mengalami konflik. Tapi syukur ada Roh Kudus yang menuntun kami. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Ketika pelabuhan pernikahan kami juga mengalami badai. Layarnya ini kemana? Beberapa layar lainnya berlayar masuk ke pengadilan dan bercerai. I'm sorry, kalau ada yang udah bercerai, jangan lagi tertuduh dirimu. Semua juga ada pengampunan dan kasih karunia Tuhan bagi saudara. Lanjutkan hidupmu ke depan, jangan lihat yang ke belakang. Maju terus ke depan. Tapi ini bagi engkau, mungkin engkau lagi bingung ke arah mana pernikahan, atau mungkin engkau yang berteman dengan lawan jenis. Mungkin engkau sudah terlanjur hubungan suami istri, belum diberkati. Engkau belum diberkati tapi sudah melakukan hubungan seks sebagai suami istri. Engkau belum diberkati. Kemudian engkau galau, engkau bingung dibawa kemana. Lebih galau lagi kalau mungkin ada bayi, ada janin. Mungkin engkau mulai bingung ke bawah kemana. Apakah dibawa ke aborsi? Apakah aku akan pergi ke arah perdukunan? Apakah aku akan jadi seperti apa? Ada banyak orang yang di Jepang sekarang ini mengalami yang namanya suicide. Banyak orang cemas, banyak orang stres, banyak orang depresi. Ada juga orang bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena tertekan. Dia tidak tahu kemana arah hidup. Ada juga pribadi yang lonely, kesepian. Mungkin kau merasa, aku merantau di kota Medan, papa mamaku jauh di pulau lain, tidak pernah mengucapkan happy birthday, tidak pernah menuntun aku seperti anak yang terbuang. Tapi saya mau katakan, engkau bukan anak terbuang, engkau adalah anak bapa, anak raja di atas segala raja. Engkau adalah anak pencipta alam semesta, dan engkau pasti ditolongnya, dan engkau pasti dituntunnya. Bagianmu sekarang adalah mulai engkau peka dengan suara Roh Kudus, mulai engkau mendengar pesannya, dan mulai engkau taat melakukannya. Saya percaya setiap saudara dan saya di masa-masa sulit seperti ini, hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan engkau. Engkau mungkin kebingungan pekerjaan, kemana aku taruh, kemana aku melamar pekerjaan. Kalau engkau mendengar suara Roh Kudus, Roh Kudus akan berkata kepadamu, engkau jangan pernah putus asa. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, dan aku sudah menyediakan yang terbaik bagimu, yang terindah bagimu, yang berasal daripada Tuhan. Amin. Ketika engkau merasa sendirian dalam hidupmu, percayalah, engkau tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menemanimu. Amin. Berapa banyak pada pagi hari ini yang mau membuka hati untuk merasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangan kanan. Ku buka hati. Mungkin kuncinya kurang tepat, saya serahkan kepada WL. Lagunya, mari sama-sama kita akan nyanyi lagu. Roh yang hidup penuhi aku, Tuhan Yesus penuhi kami. Di hari
Allah. Katakan sama-sama, saya dipimpin roh Allah. Amin. Sehingga engkau tidak lagi merasa sendiri dalam menjalani hidupmu. Engkau anak Allah, engkau anak Allah, anak raja di atas segala raja. Engkau anak Bapa di sorga, dan ada roh Allah dalam dirimu. Karena firman Allah berkata jelas di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 jelas berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Apa arti bait? Tempat tinggal. Jadi Allah bukan tinggal di gedungnya, di organisasinya, atau di mereknya. Nomor satu, Allah tinggal di hatimu, di hidupmu, dan di hidup saya. Dan Dia tinggal sebagaimana engkau adanya. Pak, aku orang berdosa, apakah Dia mau tinggal? Ingatlah, Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem, di kandang domba yang kotor, yang bau. Dia mau lahir di sana. Dia mau lahir di hatimu, Dia mau lahir di hidupmu. Poin yang pertama yang perlu kita pelajari adalah peka terhadap Roh Kudus. Bagaimana kita perlu peka terhadap Roh Kudus? Sebagaimana Paulus, dia peka. Dia mulai belajar peka dengan kepada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata jangan berangkat ke Asia, dia tidak berangkat. Jangan berangkat ke Bitinia, dia tidak berangkat. Ketika Roh Kudus memberikan penglihatan, berangkat ke Makedonia, dia berangkat dan taat ke Makedonia. Mungkin engkau pada hari ini kebingungan juga. Kadang-kadang aku mau kerja di mana. Mungkin engkau bingung juga, yang mana yang seharusnya aku punya pasanganku yang mana. Mungkin engkau bingung untuk memilih. Minta Roh Kudus yang menuntun engkau. Mungkin engkau bingung dalam menentukan sikap menghadapi konflik pernikahan. Apa yang harus kulakukan? Roh Kudus akan bicara kepadamu. Roh Kudus akan memberikan kata-kata kepadamu. Satu kata, pernahkah kau merasakan ketika kau disakiti orang? Pernahkah ada perasaanmu ingin membalas, ingin mau membuat dia terluka? Tetapi ada Roh Kudus yang bicara di hatimu. Ampuni dia, maafkan dia. Sebagaimana aku mengampunimu, begitulah kau mengampuni dia. Terimalah dia sebagaimana aku menerimamu, begitulah kau menerima dia. Adakah Roh Kudus kadang-kadang bicara di hatimu? Kalau kau mendengar kadang-kadang ada bicara seperti itu. Ketika ada orang susah, ada pikiran kita jangan beri, engkau aja gak cukup. Tapi Roh Kudus di hatimu mengatakan berilah, karena kau anak yang murah hati, kau anak yang baik. Roh Kudus menuntun engkau. Izinkan Roh Kudus membawa kita berlayar kemana kita pergi. Tahukah saudara, Roh Kudus itu seperti tiupan angin. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Kita nggak bisa lihat angin. Kita bisa mendengar suara AC, kita bisa merasakan AC, tapi kita nggak bisa melihatnya. Begitulah Roh Kudus yang ada di hatimu. Dia bisa mendorong engkau. Coba simak sejarah hidupmu. Mungkin engkau dari desa, dari kampung mana, jauh ke dalam mana, tapi tiba-tiba engkau udah sampai di kota ini. Kemudian engkau semakin bertambah, diberkati Tuhan, semakin lebih luar biasa lagi ke depan. Kudoakan ke depan engkau lebih luar biasa. Tapi sebenarnya itu adalah Roh Kudus mendorong engkau. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah, dorongan Roh Kudus itu seperti tiupan angin yang akan mengarahkan engkau semakin dalam kemuliaan kepada kemuliaan, semakin naik, engkau semakin melimpah, semakin baik pada masa depan. Amin. Biarkan Roh Kudus memimpin kita, mendorong kita. Belajar peka dengan suara Roh Kudus. Yang pasti kalau Roh Kudus bicara di hati kita, ada damai sejahtera di hati kita, ada damai di hati kita. Memang engkau disakiti, tapi ada suara Roh Kudus. Ampuni dia, balas kejahatan dengan kebaikan. Ada mungkin perasaan, aku lebih bagus gak peduli sama dia, aku gak mau mengasihi dia. Tapi ada Roh Kudus berkata kepadamu, kasihi dia sebagaimana aku mengasihimu, begitulah engkau mengasihi dia. Terima dia sebagaimana adanya, sebagaimana engkau terima apa adanya. Roh Kudus itu lembut, bisa bicara di hatimu. Makanya tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Kudus. Katakan, tubuh saya
tempat tinggal Roh Kudus. Sampai goyang. Kalau tempat tinggal Roh Kudus berarti tubuhmu perlu dijaga, betul? Perlu sehat. Perlu dijaga apa yang masuk. Engkau tidak lagi melihat yang berzina. Engkau tidak lagi melihat percabulan. Engkau tidak lagi melihat yang namanya video pornografi yang beredar banyak. Engkau tidak lagi mencemari Roh Kudus. Engkau tidak lagi mendengar kata-kata tentang porno yang membuat engkau makin rusak. Karena engkau tahu tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku menjaga kekudusan bait Roh Kudus. Roh Allah di hati saya. Berarti apa yang kulakukan Dia tahu. Apa yang kuperbuat Dia ada. Tapi ingat, sekalipun engkau mungkin lagi melihat pornografi, Roh Kudus tak sayang samamu. Roh Kudus tak mengasihimu. Dia hanya benci kepada dosa itu, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Satu kerinduan Tuhan supaya engkau tidak meneruskan dosa itu. Oleh karena saya mengajak sama saudara, mari kita belajar yang kedua. Roh Kudus dikatakan Dia memberi pesan. Roh Kudus itu akan kita memberikan pesan kepada kita. Kisah 16 ayatnya ke-9. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri, berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Makanya Roh Kudus berdiam dalam diri kita, peka. Suami istri kalau semakin lama menikah, orang bilang makin mirip, betul? Halo? Semakin lama orang menikah biasanya makin mirip atau makin tidak mirip? Ya makin mirip ya. Pernahkah kita lihat orang yang menikah mungkin 20-30 tahun, loh kamu makin sama ya, makin mirip ya. Nah istri saya pernah juga dibilang orang, ya dia kamu makin mirip. Terus dia bilang, yang untung kamu. makin lama yang makin mirip. Nah saudara, karena suami istri itu makin lama makin peka. Saya cukup tahu kapan dia gak suka. Nada C sama dengan Do, G sama dengan Do, sama-sama bilang Pak. Tahu saya dia lagi marah, dia lagi senang, lagi happy. Kalau lagi senang, mungkin dia akan manggilnya Papa. Kalau mulai agak kesel, Pak. Mulai agak lagi kesel, Papa. Ah, udah. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai datang, saudara. Kalau udah begitu, nggak usah lagi tanya sama istri, mama lagi marah, nggak usah. Itu suami yang bodoh namanya ya. Ya, bodoh jangan terlalu, kira-kira gitu. Nah saudara, kenapa makin dekat? Saya makin tahu apa yang ada. Gerak-geriknya pun saya tahu. Saya hafal, karena saya lama sama dia. 20 puluhan tahun, saya tahu betul. Saya bisa, dia juga begitu sama saya. Ketika nada udah mulai marah, dia mulai tahu, oh ini papa udah mulai marah. Dia bilang sama anak, hati-hati papa udah mulai marah. Kenapa? Karena nada dia mulai tahu kapan saya mulai marah. Saya juga bisa marah. Peka. Paulus mendapat pesan, melihat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri, tolonglah kami. Dan Paulus dan Silas berangkat ke Makedonia. Jangan pula di sini mantau yang jomblo. Ada sini yang jomblo berharap selama ibadah ini melihat penglihatan, betul? Siapakah jodoh? Kemudian kau berbilang mengatakan siapa yang duduk di sebelah. Jangan membuat sendiri, jangan membuat penglihatan. Akhirnya itu adalah yang kau lihat sendiri. Artinya apa? Mari izinkan Roh Kudus memimpin engkau step by step. Saya percaya Roh Kudus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang diam. Dia Allah yang berbicara. Dia bukan patung. Ketika engkau sendiri tengah malam, tidak ada yang mengerti tentang engkau, Roh Kudus ada. Bicara sama dia. Roh Kudus, apa yang harus kulakukan kepada pasangan? Roh Kudus, apa yang harus kulakukan kepada usaha? Roh Kudus, apa yang harus kulakukan kepada kesehatanku? Saya juga sekarang terus memelihara kesehatan yang lebih baik dan lebih baik. Saya minta Roh Kudus supaya saya tidak bergantung kepada obat. Apa yang saya lakukan supaya saya bebas dari obat? Roh Kudus, Roh Kudus ajari kamu olahraga, kamu lebih disiplin. Roh Kudus itu bisa bicara detail. Tapi enggak juga, jangan aneh-aneh. Saudara juga mau pergi ke toko rujak, kemudian saudara
minta, Roh Kudus buah mana yang mau makan. Nah, itu namanya mencobai Roh Kudus. Makan nanti apa yang kau mau. Yang banyak vitamin C-nya makan. Jangan nanti pas kau ambil jambu, Roh Kudus bilang itu bukan jambu, nanas. Akhirnya kau bilang sama yang punya toko, maaf, saya mendengar bukan jambu. Akhirnya orang berkata, gak gila kau katanya, kira-kira begitu. Apakah kau sudah gila kira-kira begitu? You understand? Jadi jangan, ini hari Minggu mau ke gereja, tanya Roh Kudus, gereja tidak, udahlah kalau memang hari Minggu mau gereja aja. Gak usah terlalu, nanti mau buka lemari, ini banyak kali baju. Baju apa aku pakai Roh Kudus? Akhirnya Roh Kudus bilang, yang laluan apa? Enggak, begitu kali lah, pakai aja apa yang kau mau, yang penting bagus, sopan. Ya, jadi Roh Kudus itu juga mau humoris sama kamu. Dia juga enggak terlalu, dia bisa juga membuat kau tertawa, damai, lucu. Karena dia Roh Kudus yang baik padamu. Amin, saudara. Izinkan Roh Kudus menuntun engkau pada hari ini. Engkau tidak sendiri. Saya tahu beberapa di antara kita mungkin lebih banyak sekarang ini ada tekanan, ada seperti press, ada seperti kebingungan. Engkau merasa mungkin cemas, galau. Gimana hidupku 2021? Pernikahanku, kesehatanku, hubungan, anakku, usaha, keuangan. Maukah engkau pada hari ini berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Dalam doaku tadi ketika sebelum khotbah, Roh Kudus ingatkan saya, terlalu banyak di antara saudara yang mengalami kebingungan, bahkan engkau merasa terdesak, engkau merasa ketakutan, engkau merasa kecemasan, engkau merasa tidak tahu apa yang kulakukan untuk aku menang dalam masalah ini. Tapi Roh Kudus berkata di hatiku, ingatkan umatku bahwa aku menyertainya. Ingatkan umatku bahwa aku menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi masa depan. Masa depanmu yang penuh harapan, masa depanmu yang cerah, masa depanmu yang penuh kemenangan. Dan dia berkata, lebih daripada pemenang. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan takut. Engkau hanya perlu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Berapa yang mau berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, akan tangan kamu.
Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang beban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Di ruangan ini aku tahu ada banyak di antara kita yang sedang berbeban berat. Engkau pulang akan mendapat kelegaan, engkau pulang membawa kemenangan, engkau pulang membawa sukacita, engkau pulang membawa kesembuhan, semangat yang baru menyertai kamu. Ambillah aku berdoa, katakan, Roh Kudus, aku mau dengar suaramu. Roh Kudus, aku mau peka dengan suaramu. Aku mau dengar pesanmu, dan aku mau taat dengan suaramu. Hari ini kau berdoa, berdoa. Tiap engkau berdoa, ambillah aku berdoa. Mungkin engkau bingung dalam menjalani hubunganmu, pernikahanmu, keluargamu, anak-anakmu, usahamu, pekerjaan, pendidikan, apapun yang sedang kau bingungkan. Roh Kudus berkata, aku ada dalam dirimu, aku diam dalam hatimu. Engkau tidak pernah kubiarkan sendiri. Bahkan ketika engkau berdosa, Roh Kudus tidak meninggalkanmu. Roh Kudus tetap sayang samamu. Dia hanya mau engkau tinggalkan dosa itu, supaya engkau berjalan dalam kebenaran. Mungkin kau merasa tersesat dalam menjalani hidupmu. Engkau sudah terlanjur bersalah. Kalau engkau jatuh, bangkitlah. Mungkin di antaramu ada yang jatuh dengan hubungan seks bebas. Bangkitlah. Tuhan menerimamu, Tuhan mengasihimu. Mungkin ada di antaramu yang sudah jatuh sakit hati, kecewa dengan pasanganmu. Bangkitlah. Kasihilah. Tuhan mengasihimu. Mungkin engkau putus asa sebagai orang tua mendidik anak-anakmu, tapi ada Roh Kudus yang akan berkata, aku memberikan semangat baru kepadamu, aku memberikan kekuatan baru kepadamu. Tuhan lihat anak-anakmu yang datang pada saat ini. Setiap kami yang datang, Bapak, Engkau mencamanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antaramu yang selama ini merasa jauh dari Tuhan, dan engkau ingin berdamai dengan Tuhan, engkau ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, dan engkau mau bertobat dari segala dosa-dosamu, engkau mau tinggalkan hidup lamamu, dan engkau mau jadi ciptaan baru, angkat tangan kananmu di tempat. Kalau engkau mau, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, lebih kuat, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengaku dosa. Aku mau bertobat. Aku mau tinggalkan dosa-dosaku. Aku mau hidup benar, menjadi anak Bapa, menjadi murid Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Selamatkanlah seisi rumahku, keluargaku. Peganglah tanganku Tuhan menjalani hari-hariku. Tulislah namaku Tuhan di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Aku percaya aku berkemenangan, aku sembuh, aku kuat, aku lebih dari pemenang. Janjimu ya dan amin. Turunkan tangan kanan. Secara khusus mungkin ada di antaramu yang punya masalah berat, tekanan berat, engkau bingung arah hidupmu. Taruh tangan kanan di dada. Kalau ada di antaramu yang merasa tidak tahu arah pernikahan, hubungan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, keuangan, engkau merasa ingin mau hari ini hari spesial, Roh Kudus menuntun engkau, taruh tangan kananmu dan engkau berdoa. Setiap engkau berdoa, saya mengaminkan doa-doa. Saya mengaminkan doa-doa. Terjadilah setiap doa anak-anakmu Tuhan. Setiap doa anak-anakmu, apa yang mereka sedang minta, apa yang mereka sedang gumulkan, apa yang mereka sedang perjuangkan. Mungkin mereka sedang memperjuangkan pernikahan mereka selamat. Tolonglah mereka dalam nama Yesus, mereka Tuhan. Mungkin mereka mau sedang berjuang di dalam masalah pendidikan anak-anaknya, keuangan, pekerjaan, hubungan.
atau mungkin anak-anak muda di sini melawan jenis yang mungkin terlanjur jatuh ya Tuhan. Kasih-Mu cukup atas mereka, pengampunan-Mu cukup atas mereka, bangkitkan mereka untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini yang terbaik kami berikan. Perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat bangsa kita, Bapa di sorga, kami berdoa syafaat buat bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Turunlah damai sejahtera atas Indonesia. Turunlah kemakmuran sentosa atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Apapun yang terjadi bencana alam, banjir, gempa, longsor, pesawat yang jatuh, semuanya seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Engkau Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkannya korban-korban, bahkan yang mengalami penderita COVID, Engkau sanggup memulihkannya, menyembuhkannya dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera turun atas mereka, sehingga mereka sembuh dan sehat ya Tuhan. Bangsa kami, berkatilah tenaga nakes kami, berkatilah pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI dan Polri, jajaran tinggi negara sampai terendah. Biarlah berkat Tuhan turun atas mereka, kesehatan, kesatuan, sehingga bangsa Indonesia bangkit menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pernikahan, kehidupan anak-anak, pekerjaan, pendidikan, masa depan. Kami percayakan dalam tangan-Mu Bapak. Kuasa-Mu yang sempurna itu memberikan kami yang terbaik di masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat waktu ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, kami lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu ke Tuhan Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan Tuhan, Engkau yang sakit telah disembuhkan Tuhan, Engkau yang susah dihiburkan Tuhan, Engkau yang miskin diperkaya oleh Tuhan, Engkau yang putus asa mendapat semangat yang baru. Ulanglah bawa damai sejahtera yang berasal